Sungguhnya di antara cita-cita setiap mukmin adalah menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang telah menjadi yang terbaik di sisi Allah, tentunya dia akan mendapatkan surga yang terbaik pula. Dan di antara sarana untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya Rasulullah SAW juga bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbi al-muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Oleh karenanya, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling berkah. Ketika suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, kata Rasulullah SAW, akhbiruni bisyajaratin la tahatu waraquha. Kabarkanlah kepadaku wahai para sahabatku tentang suatu pohon yang di mana daun-daunnya tidak pernah gugur. Tu'ti ukulaha kullahinin, yang senantiasa memberikan buahnya setiap saat. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW berkata, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sungguhnya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Fahadithuni ma huwa. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ternyata pohon yang dimaksud adalah pohon korma. Para ulama menjelaskan kenapa pohon korma diperumpamakan seperti seorang muslim yang penuh dengan keberkahan. Ternyata pohon korma dari pangkal sampai ujung semuanya bermanfaat. Daunnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, semuanya ya. Buahnya bermanfaat tentu saja, bahkan bijinya bermanfaat. Dijelaskan oleh para ulama, seluruh bagian korma tidak ada yang terbuang. Semuanya bermanfaat. Maka hendaknya seorang muslim pun demikian, dimanapun dia berada, dia memberi keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya. Jika dia berada di tengah keluarganya, maka keberadaannya dirindukan oleh istrinya, dirindukan oleh anak-anaknya. Jika dia berada di tengah keluarga besarnya, maka keberadaannya dinanti-nantikan oleh ayah dan ibunya, dinanti-nantikan oleh kakak dan adiknya. Bukan sebaliknya, seorang muslim di mana dia berada malah membuat masalah, tidak diharapkan kedatangannya, bahkan diharapkan dia tidak hadir bersama mereka. Oleh karenanya, Nabi Isa alaihissalam ketika dia bermukjizat dengan berbicara, maka ucapan yang pertama dia ucapkan, dia mengatakan, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa ketika dia berbicara di hadapan kaumnya ketika masih digendong oleh ibunya, dia berkata, ini Abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani alkitaba, Allah berikan kepadaku alkitab, maksudnya adalah Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikan aku berkah di manapun aku berada. Para ahli tafsir menyebutkan tentang makna kenapa Nabi Isa disifati penuh berkah dimanapun dia berada, kembali kepada dua makna. Pertama, kana mu'alliman lil khair. Nabi Isa selalu mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Di setiap perkumpulan, maka dia mengajarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian tafsiran kedua, kana qadda'an li hawaijin nas. Beliau adalah orang yang suka memenuhi kebutuhan hajat-hajat orang-orang. Kalau ada orang di sekitarnya perlu sesuatu, maka sebisa mungkin beliau memenuhi kebutuhan tersebut. Beliau menghabiskan waktunya untuk membagi kebaikan, menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh karenanya, beliau dikatakan mubarak, yaitu Nabi yang penuh keberkahan dimanapun dia berada, karena beri manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian pula kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, yang juga Nabi SAW menjelaskan tentang keterbaikan, maka banyak di antara hadis-hadis tersebut yang terkait dengan berbuat baik kepada orang lain. Contohnya Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yaitu di sisi Allah, adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Maka jika seorang ingin menjadi suami terbaik atau lelaki terbaik di sisi Allah, jadilah dia suami yang terbaik bagi istrinya, yang paling sayang sama istrinya, yang paling mudah memaafkan istrinya, yang paling tidak pelit terhadap istrinya, yang paling care terhadap istrinya, yang siap untuk mendengar curhatan istrinya. Demikianlah kalau ingin menjadi seorang lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul ashabi khairuhum li ashabihi." Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik pertemanan, sebaik-baik teman adalah yang terbaik bagi temannya.
Itu dia menjadi yang memperhatikan teman-temannya yang lain, siap mendengarkan curhatan teman-temannya. Kalau ada temannya punya keperluan, maka dia siap membantu temannya. Jadilah dia teman yang terbaik di antara teman-temannya, maka jadilah dia lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam bertetangga, seorang juga punya kesempatan untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul jirani khairuhum li jarihi." Sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang terbaik bagi seseorang yang terbaik bagi tetangganya. Jika Anda ingin meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berusahalah menjadi tetangga yang terbaik. Lihatlah diri kita, apakah kita sudah menjadi tetangga yang terbaik? Sudahkah kita membagi-bagi makanan kepada tetangga-tetangga kita? Sudahkah kalau tetangga kita sakit kita menjenguknya? Sudahkah kita bertamu untuk menanyakan tentang kondisinya? Apalagi di antara kita banyak tetangganya yang susah hidupnya, banyak yang miskin hidupnya. Maka carilah kesempatan untuk meraih keterbaikan di sisi Allah dengan menjadi tetangga yang terbaik.